Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Mungkin ini kepala keluarga barunya. Dia lagi nelfon orang nih. Dia berkata, "Apa maksudmu? Ada orang yang hilang. Aku mengirimmu ke negeri Dragon untuk membunuh seseorang, bukan untuk berenang di pegunungan. Kalau kau nggak bisa mendapatkan kepala God dalam 10 hari, aku akan menghabisimu." Sial, kalian semua nggak bisa diandalkan. Terus ini ada cewek yang datang ya. "Bos, jangan marah. Aku akan menenangkanmu." Wilson merespon, "Hehe, ayo kita lakukan di dalam mobil." Terus tapi tiba-tiba mobilnya ngerem sendiri. Bukan ngerem sendiri sih. Tiba-tiba ngerem dan mereka berdua pun jatuh. "Hei, apa kau nggak bisa nyetir dengan benar, ha? Apa kau cari mokat, bos? Itu di depan ada orang." "Hah?" Dan kelihatan tuh ya orangnya. Dia hanya orang gila. Jika dia ingin mokat, ayo kita lakukan. Tekan pedal gasnya dan tabrak dia. Aku punya cukup uang untuk membeli nyawanya. Terus tiba-tiba ada yang menabrak mobil dari si Wilson. "Apa ini?" "Hehe, aku mendapatkanmu." "Haha, jadi kau ingin menghabisiku? Dasar bodoh, berani kau menabrakku. Hei, mobilku adalah mobil anti peluru terbaik di dunia. Apa kau mencoba untuk menghancurkannya? Dan hanya butuh waktu 3 menit bagi tim keamananku untuk sampai ke sini. Tunggu aja sampai kau dipukul habis-habisan sampai mokat." Tapi tiba-tiba ada sebuah ledakan dan mobil-mobil langsung hancur semuanya. Hei, apa yang terjadi? Ada penembak jitu di luar. Hah, bos, gedung Wilson telah terkunci. Gak ada satu jiwa pun yang bisa selamat. Ternyata si Mandala pakai grenade launcher dari atap-atap gedung, jadi nembakin mereka dari atas. Si Wilson berkata, "1 menit lagi, anak buahku sedang dalam perjalanan untuk menghabisimu. Sudah terlambat bagimu untuk lari." Terus yang nyetir berkata, "Hei, halo, tim keamanan, halo. Apa? Jalannya diblokir oleh api. Keamanan banyak yang mati dan terluka untuk dikerahkan. Terus sekarang, kok nggak bisa tertawa kan?" Wilson berkata, "Kalian semua nggak bisa diharapkan. Kalian bahkan nggak bisa mengatasi ini. Kalian, aku pecat." Dan si gede turun, jebum, pakai shotgun nembak tapi nggak tembus. Sudah aku bilang, gak ada gunanya. Senjata itu tidak akan bisa memecahkan kaca mobilku. Sialan. Terus Susun datang. "Tenanglah, Wilson, aku akan memberitahumu. Kau punya waktu 30 detik lagi untuk hidup." Dan Susun megang pistol nih. "Aku pikir kau punya senjata rahasia. Ternyata hanya pistol biasa." Terus Susun nembak, gagal tuh pecah kacanya. Teruslah menembak, jangan berhenti. Terus dor. Dan perlahan kacanya mulai retak. Hah, gak mungkin. Dan akhirnya tembus. Nah, 5 detik lagi. Tolong. Dan dia pun langsung keluar mobil. Aku harus kabur. Dan pas lagi lari, ada truk lewat dan cepum, dia pun langsung kelindes. Si ceweknya berkata, Tuan, tolong jangan habisi aku. Supirnya juga. Aku hanya seorang supir biasa. Jangan khawatir, kalian tidak akan kuhabisi. Kirim pesan ke keluarga Wilson untukku. Siapapun kepala keluarga berikutnya, jangan ragu untuk datang dan menemuiku. God atau dewa tidak akan keberatan untuk menghapus keluarga Wilson dari dunia ini sepenuhnya. And tuh yang tadi ya, yang botak ya, sialan. Gak baik untuk dipusingkan, tapi harus dipusingkan dengan dewa kematian itu. Segera umumkan kepada dunia melalui web gelap bahwa keluarga Wilson selamanya tunduk pada raja pembunuh God atau dewa.
baik. Dan di sini lagi makan-makan, Mandala berkata, bos, jika itu aku akan meledakkan gedung mereka. Susu merespon, tujuan kita adalah untuk membangun prestis, bukan untuk menghabisi, dan juga untuk memberikan kebajikan pada diri kita sendiri. Dalam hati mereka, kebajikan, itukah yang seharusnya dikatakan oleh seorang raja pembunuh? Mandala berkata, ngomong-ngomong, bos, apa Anda dan Nyonya Kelly sudah melakukan pengamanan? Susu merespon, enggak. Hal itu udah bocor. Ya Tuhan, jadi apa Anda tertipu oleh tipuan orang tua itu? Kalau Nona Kelly hamil dengan anakmu, bagaimana? Susun memotong. Ada sebuah ungkapan di negeri The Dragon yang mengatakan membuang dan menerima. Apakah kau tahu apa artinya? Mandala menjawab, hehe, kalau begitu, kau bisa tunjukkan padaku malam ini. Susu merespon, jangan mesum, elganas sedikit. Si gede berkata, Mandala, kau nggak boleh seperti itu di depan umum. Terus ada nelpon Susun nih. Susun bertanya, apakah sudah dikonfirmasi? Oke, kami akan segera ke sana. Susun berkata, berhenti makan, kita akan kembali sekarang. Mandala bertanya, apa yang terjadi? Tunggu sampai aku selesai menghabiskan makananku. Aku sangat suka steak ini. Susun merespon, baiklah, luangkan waktumu. Aku akan membawa Mandala kembali untuk balas dendam. Hah, balas dendam? Ya, barusan Niels mengatakan padaku tentang Fernando Delis akan muncul di rapat perusahaan besok. Bagi yang lupa, Fernandelis atau Fernando Delis ini, antara dua itu adalah pengkhianat ya, yang membuat rekan-rekan dari Susun dan orang-orang ini terhabisi. Dan di sini mereka, Susun ya lebih tepatnya ya, Susun dan kawan-kawan pergi ke sebuah tempat di mana banyak apa ya sebutannya, gue nggak tahu. Ya intinya banyak lah. Terus mereka turun. Mandala bertanya, masih agak jauh dari Helios Estate. Kenapa kau parkir di sini? Susu menjawab, jangan sampai membuat ularnya kaget. Terus pas lagi jalan, hei tuan, Anda sangat tampan. Emang sudah bersenang-senang? Iya, aku akan memberimu diskon 50%. Nah, ngerti kan? Susu merespon, maaf, aku udah punya pacar. Tapi pria ini, dia masih lajang dan juga sangat kaya. Dan akhirnya, si gede pun dikerubungin. Terus, Susu berkata, dia itu masih anak-anak, benar kan? Sudah waktunya untuk membuatnya bahagia. Kau kenapa wajahmu memerah? Mandala merespon, benarkah? Mungkin aku demam. Sekarang kita pergi ya ke markas besar perusahaan keamanan Afrika Utara, yaitu Sunflower Estate. Di sini banyak sekali orang yang bersenjata yang berjaga. Mandala berkata, aku melihat si bajingan Delis itu. Haruskah aku menghabisinya dengan satu tembakan? Di jarak seperti ini, aku jamin aku bisa menembakkan peluru ke lubang hidungnya. Susu merespon, enggak. Itu tidak akan terlihat sadis. Terus di sini akhirnya segede berhasil lepas kabur. Bos, kenapa kau meninggalkanku? Wanita-wanita itu mengerikan. Aku lebih suka melawan 10 orang kuat daripada menghadapi mereka. Susu berkata, 40 menit cukup mencolok untuk pertama kalinya. Aku nggak melakukannya. Terus di sini Mandala pakai teropong. Dia memantau. Dia berkata, bos, perjamuan sudah dimulai. Kapan kita akan masuk? Terus ada nelpon nih, Tuan Su. Semua yang Anda pesan sudah diatur. Kerja bagus, Tuan Niels. Oh, ayah dari si Kelly. Susun berkata, sekarang kita bisa masuk. Mandala bertanya, apa yang kau perintahkan kepada Niels? Terus pas mau masuk, berhenti. Siapa kalian? Kami di sini untuk pesta. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ini adalah pesta internal perusahaan. Orang yang tidak berkepentingan keluar dari sini. Terus di sini Susun ngomong sesuatu, tapi di sini di komik yang gue buka nih kosong. Ini kan ada nih gambarnya nih bulat nih putih, tapi omongannya gak ada. Bentar, gue cek Inggris. Oke, Inggrisnya ada. Susun berkata, tapi sepertinya kau mengenaliku. Hah? Halo pak, silakan masuk. Susun merespon, terima kasih. Orang yang kanan bertanya, siapa dia? Aku kenal semua petugas di sini, tapi aku belum pernah melihat orang ini. Orang yang kiri menjawab, apa kau tahu kenapa perusahaan keamanan Afrika Utara kita yang dulunya adalah perusahaan keamanan kelas dunia sekarang menjadi perusahaan kelas 3? Yang kanan menjawab, aku tahu. Tahun itu pasukan Deathstroke semuanya dimusnahkan. Dan sejak saat itu perusahaan ini berantakan. Salah, tidak semua sepenuhnya dimusnahkan. Masih ada 3 orang yang selamat, dan salah satunya dijuluki sebagai setan. Hah, jadi orang yang barusan itu adalah setan. Dan akhirnya mereka masuk. Mandala berkata, Delis ada di sebelah sana. Terus nah itu ya lagi ngumpul-ngumpul tuh. BTW gue belum tahu Delis itu siapa, tapi di sini disebutin ya sama si Mandala ya. D-E-L-I-S, Delis, antara dua itu. Dan nih, orang berbaju kuning ini berkata, kau tahu, pada saat itu, aku hanya mengambil langkah mundur. Terus, tiba-tiba, Susun nabrak dia, dan dia marah. Siapa itu? Apa kau nggak menggunakan matamu saat berjalan? Terus, pas dia ngeliat Susun, halo pak, hei, bukankah itu? Aku nggak salah lihat kan? Aku kembali. Halo pak. Dan semua memberi salam ya kepada Susun. Dan orang yang jas biru nih, dia langsung datang ke Susun. Satan, selamat datang kembali. Susun merespon, maaf bos, Anda menghilang begitu lama.
dan aku tidak menyapamu. Dia merespon yang rambut pirang ya. Gak apa, selama kau mau kembali, aku akan segera menugaskan orang terbaik untuk mengorganisir ulang pasukan Deathstroke. Susum berkata ke si jas merah, Tuan Delis, Anda seperti tidak menyambutku kembali. Seorang pembelot yang gagal dalam misinya dan meninggalkan perusahaan. Aku benar-benar gak tahu untuk apa kau kembali. Aku kembali untuk menghabisimu. Hah? Menghabisiku? Si bosnya nih. Oke, gue panggil bos ya, yang jas biru ya. Bos berkata, Satan, lelucon ini gak lucu sama sekali. Susum berkata, aku gak bercanda. 4 tahun yang lalu, pasukan Deathstroke menderita kekalahan besar dalam penyergapan. Dialah yang mengkhianati tindakan kita. Omong kosong. Aku pimpinan perusahaan. Kau bilang, aku mengkhianatimu. Apa kau punya bukti? Orang-orang berkata, perusahaan menjadi sia-sia setelah kecelakaan Deathstroke, dan itu gak ada gunanya baginya. Iya, mungkinkah Satan melakukan kesalahan? Iya, motivasi apa yang dimiliki Delis untuk melakukan itu? Satan, kau gak bisa bicara omong kosong tentang masalah ini. Apa kau punya bukti? Untuk apa bukti kalau dia akan mokat? Kau, si bos berkata, Satan, aku sarankan kau untuk tidak mencari masalah. Memang benar kau telah berkontribusi pada perusahaan, tapi kau gak bisa begitu aja membunuh orang di depanku. Terus si Delis berkata, sepertinya kalian bertigalah yang bermasalah. Siapa aja, tangkap pengkhianat ini. Dalam hati Delis, 4 tahun yang lalu kau beruntung bisa kabur. Hari ini aku akan mengakhirinya. Baik, dan akhirnya mereka semua mengarah ke Susun. Apa kalian berani menembakku? Maafkan aku pak, tapi aku diberi perintah. Terus Susun menelpon seseorang. Dia berkata, sepertinya kalian belum mengetahui situasinya. Baiklah, aku akan menyalakan kembang api untuk kalian. Kembang api? Dimengerti, tembak. Dan di sini ada banyak banget kayak semacam tank ya, bukan tank sih. Intinya kayak rocket launcher, misil gitu. Dan tembak. Dan hey itu, apa itu? Dan semuanya mengenai sekeliling dari tempat mereka. Bukan ke tempat mereka ya, tapi sekeliling. Jadi nggak ngebunuh orang-orang. Ya Tuhan, tolong, bos, sesuatu yang besar terjadi. Sekelompok orang bersenjata dengan senjata berat dan helikopter tiba-tiba muncul di luar. Area ini udah dikepung. Sekarang, aku yang menghabisimu. Apa aku masih butuh bukti? Ini dari mana serangan ini berasal? Dengan kekuatan senjata ini, kita akan tersapu menjadi debu tak tersisa dalam sekejap. Jadi apa aku perlu bukti jika aku ingin menghabisimu sekarang? Jangan berpikir kau bisa menggertak orang hanya karena ini. Keadilan ada di mata rakyat. Kalau kau menembak, dor. Kalau aku menembak emang kenapa? Dan itu tembakan kena kupingnya ya. Setan, kumohon jangan habisi aku. Aku gak tahu apa yang sedang terjadi padamu. Baiklah, aku mengakuinya. Tapi kumohon jangan habisi aku. Hah? Dia mengakuinya? Aku benar-benar gak percaya. Itu benar-benar dia. Iya, binatang itu masih memiliki wajah untuk mengemis untuk hidupnya. Iya, habisi dia. Habisi binatang itu. Kematian gak cukup, bos. Tolong aku. Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun dan telah setia padamu. Setan, tenanglah dulu. Beri aku waktu. Aku akan memberimu jawaban yang sebenarnya. Gak ada jawaban darimu yang akan memuaskan saudara-saudaraku yang telah meninggal. Aku gak peduli siapa kau sekarang. Kau menghabisi orang di sini. Kau tidak menempatkanku di matamu. Bawa lalat-lalat ini keluar dan pergi sekarang juga. Terus tiba-tiba si Delis ditembak sama Susun. Kau. Lalu muncul sistem. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi. 1. Temukan kebenaran tentang operasi yang gagal 4 tahun yang lalu dan balas dendam atas kematian rekan satu timmu. 2. Berhasil menyelesaikan misi. Hadiah, menguasai skill mengemudi kendaraan. Tujuanku udah tercapai. Jadi aku akan meninggalkan kalian semua. Tiba-tiba, berhenti. Apa kau masih punya sesuatu yang lain? Tidakkah kau pikir kau perlu memberiku penjelasan? Apa kau hanya ingin pergi begitu aja? Aku rasa tidak. Kalau kau pergi begitu aja, kau akan berperang di sini dengan keamanan Afrika Utara kami. Dalam hati si bos, sial, kau menghabisi seseorang di depanku dan kau pergi begitu aja. Bagaimana aku bisa memimpin timku di masa depan? Kau harus mengerti bahwa bukan keamanan Afrika Utara yang membuat Deathstroke, tapi Deathstroke lah yang membuat keamanan Afrika Utara. Tanpaku, tanpa Deathstroke, apa yang disebut keamanan Afrika Utara hanyalah sebuah lelucon. Omong kosong, kau jabingan. Kau orang yang gak tahu berterima kasih. Dia nembak ke arah Susun, tapi Susun dengan cepat langsung langsung menghindari peluru-pelurunya. Dan dengan cepat Susun maju dan langsung menahan tangan dari si bos. Kau berani menembakku? Kalau kau berani menyentuhku, kau akan mokat. Raja pembunuh akan datang. Aku akan menyuruh mereka untuk menghabisimu. Oh, menarik. Aku akan memberimu sebuah rahasia kecil. Oke, aku adalah setan, tapi aku juga disebut sebagai Tuhan atau dewa ya. Hah? Apa yang kau katakan? Apa kau pikir aku akan percaya? Susun menjawab, bukankah menyenangkan untuk berbohong kepadamu? Lihatlah kalau kau gak percaya padaku. Keluarga Wilson harus memiliki apresiasi yang mendalam untuk lapisan identitasku yang lain. Aku perintahkan semuanya untuk mundur. Permainan udah berakhir. Dan akhirnya pas mau pergi, Pak, apa?
Apa kalian mencoba untuk membahaskan dendam Delis? Dengan jumlah orang sebanyak ini, aku rasa itu nggak akan cukup. Tolong Pak, pimpin kami menuju kesuksesan besar lainnya. Kami ingin mengikutimu keluar dari keamanan Afrika Utara dan memintamu untuk memimpin kami menuju kesuksesan lain. Aku mungkin nggak akan berada dalam bisnis ini lagi. Dalam hati Susun, jadi kalian datang ke sini untuk itu. Mungkin sepertinya aku harus berjuang lagi. Kami berjanji untuk mengikutimu sampai Mokat, Pak. Iya, kemanapun Anda pergi, kami akan ikut denganmu. Mereka ini... Mandala berkata, bos, ini kesempatanmu. Susun merespon, hah? Apa kau bercanda? Aku akan tetap tinggal di Long Country. Dengan banyaknya tentara bayaran internasional yang datang, apa kau ingin pemerintah Long Country menuklir dan menghancurkanku? Mandala berespon, kalau begitu terserah, Anda akan sendirian. Kalau kalian benar-benar ingin melepaskan diri dari keamanan Afrika Utara, aku bisa mendanai dan mendukung kalian untuk memulai sebuah perusahaan baru. Gimana kalau kalian bekerja di pekerjaan lama kalian? Terima kasih Pak Bos, terima kasih. Susun melanjutkan, kalian berdua temui Niels dan minta dia untuk menyediakan tempat dan modal agar perusahaan ini bisa berjalan secepatnya. Dengan dukungan dari perusahaan perdagangan global Timur Tengah dan pelanggan utama, pengembangannya tentu tidak akan menjadi masalah. Baik, tunggu, kami berdua. Bagaimana denganmu, bos? Susu menjawab, kali ini aku udah keluar terlalu lama. Jika aku tidak kembali, aku akan dibunuh. Jangan ragu untuk menelponku jika kalian butuh sesuatu. Bye-bye. Dan Susu pun langsung pergi. Mandala berkata, bahkan orang yang paling tak terkalahkan pun memiliki kelemahan. Dan sekarang kita lompat ya ke 2 hari kemudian. Di sini, Susun bareng Cincu. Cincu berkata, Tuan, kenapa kau tidak masuk lewat pintu depan aja? Susu menjawab, aku ingin mengejutkannya. Sial, kenapa jendelanya terkunci rapat? Cincu berkata, aku sudah setia padamu selama ini, tapi aku belum pernah melihatmu memperlakukanku dengan perhatian seperti ini. Susu merespon, hentikan, bukankah kau yang selalu berada di bawah selimutku setiap hari? Cincu melanjutkan, aku hanya mau melukmu dan tidur denganmu. Ini gak seperti aku melakukan hal yang luar biasa. Susu berkata, jadi kau tidak melakukan itu padaku? Terus akhirnya Susu berhasil masuk. Begitu aku masuk, aku akan mengejutkannya. Apakah yang di dalam ini Ancici atau Euro? Terus ternyata di luar nih, kakak ada kunang-kunang di sini. Di mana? Tunjukkan padaku. Ternyata Cici sama Euro lagi di luar. Lah, kenapa mereka berdua di luar? Lalu siapa yang ada di sini? Terus ternyata pas dibuka, ternyata ada Tikoyu. Kau? Aku nggak melihat apa-apa. Terus di luar nih, kenapa jendela kamar mandi terbuka? Liayu kan masih di kamar mandi. Ayo kita periksa. Dalam hati Susun, oh tidak, jika mereka melihatku seperti ini, mereka tidak akan memaafkanku. Dengan cepat, Tikoyu menarik Susun. Terus mereka lihat, Liayu, apa kau baik-baik aja? Kenapa jendelanya terbuka? Nggak apa-apa, aku ingin membuka jendela untuk menghirup udara segar. Salah satu dari mereka merespon, ini terlalu berbahaya, siapapun bisa masuk. Kami akan menutupnya, oke? Baiklah kalau begitu. Bagaimanapun, ini adalah lantai 1. Gadis itu tidak memikirkan bahayanya. Di dalam kamar mandi, Susun berkata, terima kasih karena sudah melindungiku. Tikoyu merespon, gak masalah. Bagaimana kau bisa ada di sini? Selama kamu tidak ada, Kakak An dan Kakak Ian merasa bosan dan membiarkanku tinggal untuk menemani mereka. Karena kau sudah kembali, aku akan pergi malam ini. Enggak. Kau salah paham. Aku tidak bermaksud untuk mengusirmu. Kau tidak ingin aku pergi? Ya begitu. Dalam hati Susun, suasana ini semakin aneh dan aneh. Sebaiknya aku keluar dari kamar mandi. Terus di sini tiba-tiba Tikoyu berkata, maaf, aku akan keluar sekarang. Tapi tiba-tiba ditahan oleh Susun. Jadi Tikoyu ditarik tangannya. Susun berkata, kau telah mengambil inisiatif sampai saat ini. Jika aku tetap acuh tak acuh, bisakah aku masih dianggap sebagai seorang pria? Terus akhirnya, oke, lanjut. Dalam hati Susun, sial, tadi malam aku tiba-tiba, bagaimana aku bisa menjelaskannya hal ini kepada Cici dan Euro? Terutama Cici, dia telah membuat satu pengorbanan. Dia nggak bisa selalu. Tikoyu bertanya, kapan kau akan mengaku kepada 2 kakak perempuan itu? Susun merespon, oh, kau udah bangun. Aku tidak ingin menyakiti mereka, tapi aku juga sangat menyukaimu. Jika mereka keberatan, aku bisa berhenti. Jangan emosional. Aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Jangan menunjukkan sesuatu yang gak biasa terlebih dahulu. Aku akan keluar sebelum mereka bangun. Dalam hati Susun, di jam segini seharusnya mereka masih tertidur. Aku akan berpura-pura bahwa aku baru aja pulang hari ini. Terus pas keluar, yo, kebetulan sekali. Tiba-tiba Cici ada di depan pintu. Kenapa kau barusan berada di kamar Liaoyu? Sekarang kau harus memberitahu semuanya kepadaku. Dan di situ juga ada Euro. Euro berkata, kau sudah pulang dari kemarin. Tapi kenapa? Laki-laki benar-benar tidak akan puas. Apakah kami berdua masih belum cukup? Itu karena aku terbawa suasana. Lain kali aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jebret. Apa yang kau katakan? Susun melanjutkan, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.